Selamat malam, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ya, masih jumpa lagi dengan saya Raden Mas Aryo Mojo Wijoyo Kusuma di Ratu Mangku Limoan itu ambiar kabeh. Teman-teman, saya mau kasih informasi pada malam ini, teman-teman. Informasinya sangat penting sekali, perlu saya sampaikan. Kedap. Assalamualaikum, waalaikumsalam, guys. Siap. Yang hadir siapa saja ini? Waalaikumsalam. Awal Gus, siap. Asofa, waalaikumsalam. Bayu, waalaikumsalam. Supatmi, waalaikumsalam. Temanya apa Gus? Nggih, itu dibaca judulnya. Waduh, cepet banget. Masya Allah. Sehat Gus, alhamdulillah. Waalaikumsalam semuanya. Jamak. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah ya teman-teman. Waalaikumsalam. Waduh, salam semua nih. Dari mana saja ini? Coba ini live-nya udah sampai mana ini sebelum kita mulai? Suki Gus, amin. Waalaikumsalam. Iya, dari mana aja ini? Dari mana? Ini live-nya udah sampai mana ini? Sudah se-Indonesia, bahkan luar negeri sudah? Masya Allah. Lampung, Brebes, siap. Kalteng, waduh. Kaltim, good. Brebes, Hongkong. Walah. Malang, Gus, Surabaya, Blitar, waduh. Wih, Hongkong, Kubu Jombang, siap. Waduh, Cilegon, Purwodadi, Kupang, NTT, Belanda, hadir. Lampung hadir, Gus, siap. Ponorogo, Gus, siap. Itali, Johor, Malaysia. Solo, Timika, Papua. Waalaikumsalam, Blitar, Mojokerto, Lamongan, Pangkalan Bun itu Kalimantan Tengah ya. Lampung, Kalbar, Pati, Wonosobo, Hongkong, Kupang, NTT, Mojopahit, Lombok ya. Juwana, Pati, Palembang Gus ya. Siap, Gresik, Kediri, Pasuruan. Boyolali, waduh, Jogja dari Judi. WNI Boyolali, keren nih. Dari mana saja udah hadir semua ya. Luar biasa. Pak Muri Kediri, Jakarta hadir Gus, siap. Tangerang, Semarang, Sidoarjo hadir. Ya, Situbondo, aduh. Waduh, untuk penikmat rokoknya apa mereknya? Ya, sebelum kita mulai intermezzo sebentar. Untuk para perokok, rokok Anda apa? Silakan ketik. ST. Ya, saya sekarang mau keluarkan rokok ST ya, bagi yang merokok ya. Bagi yang tidak merokok, jangan merokok. Karena merokok dapat merugikan kesehatan. Tapi kalau rokok sehat tentrem, insya Allah menimbulkan kesehatan. ST, ngelindeng dewe, ST, RPE, waduh ya. Situbondo, Propos, Country, rokok saya bang, siap. Guntur hadir Gus, siap. ST Gus, Sampurna, waduh. Kitseman, wah, RPE Gus, siap. ST, ya. Ini saya sedang memakai rokok. Apa ini rokoknya? Ini rokok Indonesia ya guys. Rokoknya merah putih ya. Rokoknya Indonesia banget. Saya tentrem ya. ST dan yang lain-lain. RPE ya, Siva, Jigo Gus, Banyumas ST, siap ya. Merokok itu dapat merugikan kesehatan ya, kecuali rokoknya ST. Gismani tengwe ngeriting dewe. Canggu Bali hadir Gus, siap. Alas tuh biro bikum. Nyalakan dulu ya rokok ST-nya. Yang pertama-tama saudara-saudaraku, saya mau mulai ya. Yang pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih dari saudara dan saudariku semua dimanapun Anda berada. Bahwa alhamdulillah wa syukurillah, bahwasanya sidang Mas Beki kasus putra Kiai Jombang yang indikasi dan dugaannya adalah rekayasa, saat ini sudah mulai ramai dan itu berkah dari saudara-saudariku semua.
yang memang betul mengawal ingin mencari kebenaran. Lalu apa yang harus saya berikan informasi yang sangat penting, saudara-saudariku? Yang sangat penting yang perlu saya sampaikan adalah berkah daripada saudara dan saudariku semua. Saat ini sidangnya Mas Beki atau putra Kiai Jombang yang dituduh mencabuli santriwati di bawah umur belasan, yang dituduh sebagai predator, tetapi tidak ada fakta dakwaan itu pun ya tidak ada yang namanya gadis di bawah umur. Belasan orang itu juga tidak ada. Ada juga cuman satu orang yang melapor. Itu pun bukan di bawah umur dan saat ini pun usianya sudah 25 tahun. Berdasarkan daripada fakta-fakta persidangan, tidak sesuai dengan yang namanya dakwaan selama ini. Opininya sudah jauh kemana-mana, sudah meleset. Dakwaannya pun tidak sesuai dengan yang terjadi di persidangan. Jadi sidangnya seperti sidang dagelan. Sidangnya seperti sidang ketoprak. Ngono saudaraku. Lalu kabar yang sangat gembira itu apa yang perlu saya sampaikan? Kabar gembira yang perlu saya sampaikan adalah saat ini berkah dari saudara dan saudariku semua. Sekarang sudah ada tim pengawas. Jadi sebuah komisi pengawas untuk sidangnya Mas Beki. Ya, ini kan berkah apa yang saudara dan saudariku suarakan selama ini. Termasuk saya juga ikut menyuarakan. Karena ini harus adil-adilnya. Jangan cuman kasusnya bolak-balik sambut terus. Karena ya dugaannya sama-sama rekayasa. Walaupun ada drama-dramanya. Ini berkah dari saudara-saudariku semuanya. Ingat. Gus Habib Lutfi dihina-hina kok diam gimana sih? Ya diam itu kan bukan berarti. Diam itu kan karena mengalah. Apalagi Abah itu kan Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya itu kan orang tua, masa dihina juga. Baper juga mungkin. Becik ke titik Allah rupane cintomang. Allah rupamu berarti gitu. Nah jadi berdasarkan apa sih teman-teman? Kenapa sampai komisi yudisia ini sampai turun tangan mengawasi persidangan putra Kiai Jombang? Karena apa? Fakta-fakta persidangannya ini sangat lucu dan sangat unyu-unyu seperti dagelan. Akhirnya selama ini yang kita suarakan, yang disuarakan oleh publik saat ini, alhamdulillah terwujud juga pengawasannya. Nah, sidang itu kok nggak sesuai faktanya seperti apa? Contoh, yang dulu opini, yang berkembang liar dulu itu, pencabulan di bawah umur para santriwati. Bahkan korbannya katanya sampai belasan korban santriwati di bawah umur yang dicabuli. Ternyata satu pun ya tidak ada. Itu opini ya. Oke, sekarang kita masuk kepada dakwaan. Yang didakwakan oleh Mas Beki ini adalah kasus 3 pasal. Salah satunya adalah pemerkosaan. Fakta dalam dakwaan tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi. Kenyataannya faktanya apa? Ada kesaksian dari saksi terlapor ini waktu kita mengutip dari apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya Mas Beki, karena sidang itu kan memang tertutup ya, memang sudah aturan ya. Aturan undang-undangnya seperti itu, kasus-kasus asusila seperti ini. Ternyata apa? Buka kancing sendiri. Kan ketika sidang kan ditanya kronologisnya seperti apa, diperlakukan seperti apa, awal mulanya seperti apa. Ternyata mengakui sendiri bahwa si pihak korban ini ya mengakui bahwa dia itu buka kancing sendiri. Lalu apakah ada indikasi pemerkosaan kalau model seperti itu? Makanya ini sangat mengganjal semua saudara-saudara. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut lagi. Mengenai
Saksi. Saksi-saksi ini yang dihadirkan oleh JPU. JPU itu adalah jaksa penuntut umum. Yang terjadi adalah saksi-saksi yang dihadirkan ini bukan saksi yang memberatkan. Bukan saksi yang berisi, bukan. Kenapa? Karena saksi-saksi yang dihadirkan ini cuman katanya jarene dan jarene. Ketika ditanya, kamu kata siapa? Kalau Mas Beki itu, kalau korban itu diperkosa begini. Oh saya katanya itu Pak, dengar-dengar isu ini Pak. Contohnya seperti itu. Ini nggak jelas sekali. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Paham? Paham Buten selama ini? Paham? Paham Gi, alhamdulillah. Paham Gi? Alhamdulillah kalau paham. Lalu selanjutnya, yang terakhir kita singkat cerita saja. Ketika dari pihak JPU pun menghadirkan saksi fakta sekarang. Saksi fakta itu harusnya kan memberatkan. Karena faktanya orang tersebut menyaksikan adanya pemerkosaan. Walaupun wik-wiknya nggak kelihatan, tetapi pas masuk di kamar wik-wik itu, gitu loh. Setidaknya melihat. Nah, inilah yang disebut saksi fakta. Tafsirnya seperti itu umpamanya. Ternyata saksi fakta pun berbanding jauh dengan dakwaan. Saudara. Berbanding jauh dengan dakwaan. Saksi-saksi ini ditanya. Saksi, Anda sebagai saksi fakta. Waktu Anda melihat, menyaksikan saudara terdakwa ini memperkosa itu di mana? Oh diperkosanya di luar Pak, jam berapa? Oh belum malam Pak, masih sore kok Pak. Kejadiannya di mana? Di luar Pak. Lah. Masa pemerkosaan di tempat umum, di luar? Paham nggak maksud saya sampai sini? Ini betul-betul rentetannya itu seperti sepertinya itu apa ya? Dugaan, yang namanya dugaan. Ini dugaan saya deh sementara deh ya. Kok kayak nanti kalau kamu ditanya sama Pak Hakim ngomong begini ya. Kamu nanti kalau ditanya sama si itu ngomong begini ya. Seperti itu contohnya. Krisis logika Gus ya. Paham ya apa yang saya maksud ya? STRPE ya. Ya ini RPE. Paham nggih? Lalu saya lanjutkan. Bahkan saksi fakta yang harusnya itu memberatkan terdakwa. Karena yang menghadirkan saksi fakta ini kan dari JPU. Ternyata seperti meringankan terdakwa. Loh ini ada apa? Ayo ini saksi terdakwa kayaknya sudah mulai ketakutan, takut bohong. Takutnya apa? Kalau saksi ini nanti berbohong, ketahuan memberikan kesaksian kepalsuan, itu bisa dijerat hukum loh. Ya, itu sampai dengan ancamannya 7 tahun loh, hati-hati. Hati-hati loh teman-teman. Bener itu, bahaya loh itu. Ini juga buat pengalaman kita semua ya. Betul nggak? Diancam loh sampai 7 tahun loh saksi-saksi ini. Makanya ya, saya kasih tahu kalau Anda saat ini menjadi saksi mengawal persidangan terdakwa Subeki. Hati-hati ya teman-teman saksi ya. Saya berharap teman-teman saksi ini yang dari JPU yang sedang menonton saat ini, sampaikan apa adanya tanpa ada intervensi. Tanpa ada intervensi. Karena ketika Anda nanti memberikan kesaksian itu bohong, tidak terbukti, saksi bodong, Anda malah bisa kejerat. Saya kasih tahu itu. Nggih. Harapan kita semua ini sidang ini berjalan dengan baik. Lah, adanya fakta-fakta persidangan ini yang di luar dugaan jauh sekali daripada dakwaan. Daripada dakwaan ini, dakwaan JPU. Akhirnya apa? Berkah Anda semua teman-teman. Berkah dari Anda semua yang ikut menyuarakan keadilan. Supaya mudah-mudahan JPU tidak terintervensi, apalagi Bapak Hakim yang menjadi wakil Tuhan. Ini tidak terintervensi. Makanya saudaraku, sekarang sudah ada komisi apa namanya? Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini sudah sekarang memantau persidangan
putra Kiai Jombang, yaitu dari Mas Beki. Mengawal itu. Mengawal persidangan karena memang keganjilan itu sangat banyak sekali dan luar biasa. Yalah, ketika nanti Komisi Yudisial ini sudah mengawal persidangan ini, mudah-mudahan ketika dakwaan ini tidak sesuai, Masya Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, ala wala wa ta'ala illa bil. Polda Jatim apa ini? Polda Jatim. Oh ya siap, bravo Polda Jatim. Ya jadi gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Paham gak maksud saya? Nah ini, ketika apa yang didakwakan tetapi tidak sesuai dengan dakwaan, apa yang terjadi? Berarti insya Allah putra Kiai Jombang, Mas Beki yang saat ini sedang diuji, yang sudah dizalimi, mudah-mudahan bebas murni. Amin. Kita lihat sidang besok hari Kamis, saudara-saudaraku. Saudara-saudara ingat, besok hari Kamis sidang, kita pantau berita selanjutnya. Setuju? Setuju tidak? Setuju nggih? Mudah-mudahan dari Komisi Yudisial ini bisa betul-betul amanah menjalankan undang-undang, mengawasi persidangan dengan baik, sebaik-baiknya. Mudah-mudahan. Dan kita doakan Pak Hakim yang menjadi tangan, perwakilan tangan Tuhan, ini bisa amanah menjalankan undang-undang. Karena dosanya sangat luar biasa ketika tidak memutuskan sesuatu hal yang bijak dan adil tentunya. Mudah-mudahan atas berkat rahmat Allah ya. Amin ya. Teman-teman, pokoknya besok hari Kamis ya, teman-teman semuanya harus pantau. Bagaimana kemarin yang saya minta kerjasama dari teman-teman, sudah bikin channel? Sudah bikin channel belum? Upload ketika ada informasi-informasi, ikut mengawasi ya. Karena bangsa saat ini di dunia hukum kita ini sedang murat-marit. Jadi tentu Polri, institusi manapun itu ya, perlu kerjasama dari masyarakat. Lembaga-lembaga yang terkait tentu membutuhkan kerjasama dari masyarakat dengan baik. Yang penting nggak boleh anarkis, nggak boleh radikal. Sudah bikin? Sudah bikin belum kemarin yang saya amanahkan kepada saudara dan saudariku untuk bikin channel? Bikinlah channel, mudah-mudahan menjadi manfaat. Walaupun tidak ada subscribe, tetapi insya Allah akan datang sendiri subscribe-nya. Ya, jadi ketika orang searching, mengawasi dan mengawal sidangnya Mas Beki, ketika searching di channel YouTube, dia ngetik Mas Beki, minimal channel-channel Anda akan muncul di situ. Sudah bikin dan sudah upload Gus, alhamdulillah. Sudah bikin ya, sudah bikin dan sudah ini ya. Nama channelnya apa? Coba Anda cantumkan di sini nama-nama channelnya, supaya nanti teman-teman yang masih mengingat di live ini bisa saling support, saling subscribe. Ya. Ngopi Gus, nggih. Hari ini kaos hijau royo-royo ganteng. Caranya gimana? Bikin channel YouTube gampang kok, Pak. Untung Vaskus dari Mas Siap, Empang Balongit. Tuh, Empang Balongit itu disabrek ya. Nama channel Jasun. Jangan, kalau itu mah Wahabi, jangan. Kadrun itu. Alfianu channel ya, tolong disabrek. Nah, ya. Mana channel Anda di sini, nanti saya sebutkan biar disabrek teman-teman ya. Mana lagi? Jangan sebut-sebut nama Jasun ya, enggak boleh. Dia itu kuadrun sejati soalnya. Enggak boleh itu.
Ntar saya up ya Gus. Siap Bunia. Makasih Bunia. Semut hitam. Semut hitam official. Sakila TV disubrek ya. Bima Suara disubrek. Ya, Febrianto Channel disubrek. Mega Jos, wah itu mah udah senior sekarang, bukan junior lagi. Mantep itu. Mega Jos itu tadinya merintis ya, sekarang sudah sukses channelnya ya. Gara-gara apa? Mengupload hal-hal yang positif itu seperti Mega Jos itu ya. Terus Dasraf, waduh. Mana lagi? Empang Balong ID channel ya. Al Faruk nama channel Gus ya, Al Faruk channel ya, disubrek jangan lupa teman-teman. Ya. Saya itu diam-diam pantau kok. Walaupun channel-channel kecil awalnya itu saya pantau semua, termasuk Mega Jos itu tadinya kecil, sekarang udah mulai berdiri sendiri dan besar channelnya. Ya. Ini ada lagi Sujud Masalbu channel Gus, Sujud Masalbu ya. Subrek, Sujud Masalbu channel. Jangan lupa disubrek. Ya nanti saling subrek aja ya. Pokoknya saya promosikan semua nanti. Kalau saya pas lewat, kalau saya pas patroli, channel-channel itu mengupload tentang Mas Beki, saya akan taruh di tab komunitas saya. Ya. Mudah-mudahan kalau itu manfaat menyampaikan kebenaran, itu enggak hasilnya cuma channel, tapi hasilnya juga keberkahan yang cash dibayar karo Gusti Allah. Ya, Untung Fest channel Gus. Untung Fest ya, Untung Fest channel ya. Ya, jangan lupa. Itu ada Alfiano channel ya. Disubrek ya, disubrek pokoknya. Apalagi nih. Satrio Penggowolam Tenggus channel siap disubrek ya. Semoga berkah, amin amin Allahumma amin. Amin. Saya senang sekali ketika saudara-saudariku semuanya itu juga menjadi orang bermanfaat. Saya jadi nggak merasa sendiri. Saya merasa tidak sendiri lagi berjuang gitu loh. Kenapa? Ada teman-teman. Ada DC Production juga itu nanti di subrek ya. Al Faruqi. Ya. Media Orsid Kabupaten Malang. Lah ini Media Orsid Kabupaten Malang juga sering upload ya. Jangan lupa itu di subrek juga ya. Itu orang-orang yang ada orsidnya. Orsidnya itu berarti orang-orang ahli zikir semua. Wong Sidikia itu kan bisane ngomong dikir wae. Didolimi yo isune nangis, donga, nangis, donga, mau melakukan kayak begini nggak mau dibilang anarkis, mau keras begini nggak mau dibilang radikal, akhirnya apa? Isone berwirid dikir, zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar, sabar, sabar. Semua orang Sidikia paling kerjanya kayak gitu. Ya. Ya. Aduh. Dan rokok sifatnya udah habis apa sudah? Ya Jabar, ya Kohar, 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 ya Jabar, ya Kohar. Sekali dikirnya agak keras ya begitu orang-orang Sidikia. Ya Jabar, ya Kohar. Kayak mau perang. itu melawan angkara murkaan itu. Ya Jabar, ya Kohar itu adalah zikrullahnya itu melawan kemungkaran dengan cara seperti itu. Ya Jabar, ya Kohar seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi saya lanjut. Jadi insya Allah teman-teman jangan lupa berdoa ikhtiar, jangan sampai terlena. Berdoa ikhtiar menyampaikan kebenaran. Anggap saja Anda saat ini menjadi kontrol sosial. Ya? Ada orang-orang sidang, ada pengadilan, ada Polri, ada TNI, ada pemerintah, ada lembaga-lembaga. Kita sebagai masyarakat ini kontrol sosial. Kenapa? Konstitusional. Royah rakyat Indonesia. Jadi penting saudaraku. Penting sekali kita. Jangan mulai detik ini kita takut menyuarakan kebenaran. Takut dibully lah, takut diejek lah, takut diledekin lah. Insya Allah semua saya backup. Saya backup semuanya. Backupnya dengan apa? Dengan doa
berserah diri kepada Sang Hak, Sang Halik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan, kita berdoa, kita backup semua dengan doa pokoknya. Ya, ampuh insya Allah. Usaha sudah, ikhtiarnya sudah ibaratnya. Tinggal berdoa kok. Apa kalau orang cuma hanya usaha saja? Ketika manusia berusaha, ketika manusia berikhtiar, tetapi kita tidak berdoa, maka Allah akan katakan, hei kamu manusia ciptaanku yang sombong kamu. Maka Allah akan mengatakan kita sebagai insan yang sombong. Maka ketika kita sudah usaha, kita sudah berikhtiar, tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak berdoa. Berdoa juga butuh ikhtiar. Kalau cuma berdoa tok, tapi nggak usaha, nggak ikhtiar, nggak berjuang, lah wes nggak usah. Kamu insan apaan kamu? Kamu ini terbuat dari air mani. Saya kasih zat-zat supaya kamu bisa besar, bisa menjadi manusia yang sempurna. Bahkan derajatmu lebih tinggi daripada malaikat. Coba bayangkan itu. Lalu kamu hanya bisa kerjanya berdoa, berdoa saja, usaha juga nggak mau. Lah itulah. Tapi aku yakin, makanya saya yakin usaha kita saat ini Anda membuat channel, upload itu tentang kebenaran. Controlling itu bagian daripada ikhtiar dan usaha untuk mengais kebenaran. Doanya setiap kita selesai sholat, doanya ketika kita zikrullah. Kalau kita lagi diselimuti dengan emosi, dengan ingat sesuatu yang bikin jengkel, yang bikin marah, ada orang-orang yang mancing keangkeran murkaan, ya jabar, ya kohar, ya jabar, ya kohar, iblis tidak mesti akan ambiar. Setane ambiar kabeh. Wis ta, manut karo aku. Penak. Tenan kuwi. Setuju? Sat-sat? Ya. NU, sat-set ya. Boleh detik ini sat-set pokoknya. Kawal terus. Ya. Setuju, oke. Ya setuju ya. Ya setuju semuanya diketik dulu biar kita bangun spirit kebersamaan. Ya kita satu nyali, satu jiwa. Ya kompak kita dari hampir 1000 orang di sini komentar setuju. Setuju. Ya. Setuju. Ada beberapa orang perlu saya ingatkan. Ya. Yang sampai saat ini sih sekarang sudah mulai hanyut ya. Sudah mulai hilang ya. Orang-orang yang provokasi kemarin-kemarin yang membentur-benturkan. Sidikiyah bukan NU. NU bukan Sidikiyah. Sidikiyah bukan Mutabarok dan lain sebagainya. Saya perlu ingatkan sekali lagi. Jangan kau pecah-pecah NU dengan paham-paham kalian pribadi. Saya mau tanya 1000 orang di sini. Ya, saya tanya. Teman-teman dari Sidikiyah itu NU atau bukan? Jawab teman-teman. Saudara-saudara kita di Sidikiyah NU atau bukan? NU kok. Kenapa kalian pecah belah? Ini oknum-oknum nih, pasti nih orang-orang yang berpolitik nih. Ingat Romo Yai Gus Yahya sudah bilang, NU sekarang bukan tempatnya untuk berpolitik. Ya, jangan pernah memecah belah NU. NU tidak kemana-mana, tetapi NU ada di mana-mana, di semua sektor, di semua umat manusia. Jangan pernah kau pecah-pecah NU. Sidikiyah bukan NU lah. Sidikiyah itu orang-orang NU semua. Amalannya sama, hubul waton minal imannya sama. Aneh-aneh aja memecah belah. Ulo NU Sidikiyah. Ya. Jadi perlu saya kasih paham sedikit ya teman-teman ya. Yang saya tahu adalah NU itu adalah organisasi keagamaan terbesar di dunia. Ojo mbok banding-banding ke, sanding-sanding ke, yo mesti kalah. Sidikiyah itu bukan organisasi keagamaan seperti NU, bukan. Sidikiyah ini hanya bedanya nama torekot. Lalu ada orang yang bernarasi lagi. Sidikiyah itu sesat. Lo sesat, dasmu itu sesat.
Sebentar. Sebentar tadi itu ya. Tadi sinyal. Siap. Satu komando. Kalau ada yang provokasi, kalau ada yang pecah belah, siap ya. Jangan ada politik di antara kita. Tujuannya adalah semuanya untuk menggapai keberkahan Gusti Allah. Ya. Oke, kita ulangi lagi sekarang. Kita sekarang mulai lagi. NU itu adalah organisasi besar, organisasi keagamaan terbesar di dunia. Sidikiyah bukan. Ya, saya kasih tahu. Sidikiyah itu adalah torekot. Banyak ada beberapa torekot. Gak cuma sidikiyah. Salah satunya torekot terbesar itu adalah sidikiyah. Lalu apakah sidikiyah itu sesat? Kesesatannya itu di mana? Kalau sesat pasti nggak ada yang ngikutin. Wong semuanya juga orang-orang NU itu pinter-pinter pada ngaji, pada nyantri. Jangan kau pecah belah hanya gara-gara beda faham. Sekarang saya tanya, sidikiyah itu torekot sidikiyah Indonesia itu apakah tidak untuk jalan kebenaran? Pertanyaannya. Jalannya torekot sidikiyah itu untuk kebenaran, kedamaian apa enggak? Coba saya mau tanya sama Anda. Apakah torekot sidikiyah itu untuk keangkara murkaan? Hah? Saya tanya sama saudara-saudaraku semua. Jalan kebenaran apa bukan? Jalan kebaikan apa bukan? Jalan kebaikan tentunya jalan kebenaran. Lah mbok pikir torekot sidikiyah kuwi ngajari maling. Mbok pikir kuwi sidikiyah kuwi ngajari ora salat. Mbok pikir kuwi torekot sidikiyah itu tidak amaliyah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan sama Allah. Coba bayangkan. Nah, kalau Gusti Allah itu mau pengennya Anda itu harus sama, gitu loh. Seandainya kamu punya torekot, nama torekotnya itu Cisamsu, seandainya. Terus harus sama semua. Nggak bisa. Allah itu memang menciptakan segala sesuatunya berbeda. Gak iso nek nuruti awakmu. Lah Gusti Allah nyiptakno menungso wae ana sing siji duwe pentil, sing siji ora duwe pentil. Sing siji lanang, sing siji wedok. Sing siji duwe manuk, sing siji duwe bolongan. Piye to? Itu perbedaan yang sudah jelas. Nggak boleh kamu itu kok harus sesuai dengan keinginan kamu. Semua itu atas kehendak Allah. Dan keinginan Allah tentunya Sang Maha Kuasa. Sang Maha Pencipta. Sang Maha segala-galanya. Sang Halik. Yang berkuasa seluruh alam semesta. Lo ngono. Nah, sekarang saya tanya, sidikiyah itu bermanfaat tidak untuk umat? Saya tanya sama Anda. Ya kita fakta-fakta kan sudah ngantongin semuanya. Yang belum kenal sidikiyah juga akhirnya kan sudah mengenal sidikiyah. Saya tanya sama saudara-saudaraku semua di sini. Saya tanya nih ya, sidikiyah bermanfaat apa tidak? Orang miskin mulai dari orang seiman sendiri, orang muslim sendiri dibikinin rumah orang-orang yang nggak mampu. Totalnya kemarin berapa rumah itu? 1.700-an kurang lebih unit rumah yang diberikan dari sidikiyah untuk kepada orang-orang yang tidak mampu. Orang Kristen yo dibuatin. Asal syaratnya apa? Dia orang tidak mampu. Syaratnya cuma satu, dia orang tidak mampu. Orang Kristen yo dibuatin rumah, orang Hindu dibuatin rumah, orang Muslim apalagi. Mayoritasnya memang Muslim. Indonesia ini. Coba bermanfaat atau tidak yang model seperti itu? Ya. Rokok ST dulu. Iki rokok apa? Jawab. Intermezzo dulu. Ini rokok apa? Ada yang tahu? Tak kasih sebungkus. Ada yang tahu rokok apa ini? Kalau ada yang bisa nebak rokok apa, tak kasih 1 bungkus. Ayo. Enak RPE Gus. Wah, ada betul. Sini tak kasih 1 bungkus. Rene tak kasih hadiah. Rene. Sini. RPE Rene kan. Sini tak kasih rokok sebungkus. Kalau ada yang komentar yang tidak nggak usah dibaca ya. Soalnya saya juga nggak ngeliat. Saya itu bisa baca di sini kalau komentarnya yang bagus-bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak ngerokok jangan ngerokok ya.
Aman? Orsid Demak, nyimak Gus, siap. Lalu saya akan lanjutkan lagi. Yang masalah tadi itu ya, ada orang yang membeda-bedakan, yang membentur-benturkan. Ingat teman-temanku, kalau ada orang yang memilah-milah, Sudikiyah bukan NU, berarti dia adalah pemecah belah. Bilang sama saya, tak kejar itu orangnya. Kalau ada yang ngomong seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak ada ya. Teman-teman, sekarang sudah nggak ada yang seperti itu ya. Sudah nggak ada kan ya? Sudah nggak ada ya sekarang ya, alhamdulillah kalau sudah nggak ada. Cocok, tidak ada Gus, alhamdulillah. Berarti ini berkah dari saudara-saudariku semua. Itulah keberkahannya. Ketika kita menyampaikan apa adanya bloko suto. Tanpa tiding-aling-aling. Jos enggak? Jos, wis manuta karo aku. Enak-enak, Drun. Kowe meh komentar sak jeblukmu, sak modarmu. Gak ngaruh sama sekali. Kecuali Sherlock. Komennya koyo sepur wajar. Saya ngomong kan artis. Apa meneh artis wali. Sekali ngucap dadi. Weh, penak manut aku. Manut Gus Arya penak apa penak? Penak. Penak. Wali. Manut karo wali ki enak. Oh, bukan wali talkim gitu meneh. Iki waline wali asli. Oh, wali talkim ya ora kelas. Kelas wali talkim kuwi dzikir kok, nek kelas wali iki ora dzikir. Nyocot. Terus kalau saya bikin live, informasi insya Allah juga positif yang saya sampaikan. Di share, dibagikan. Wah, itu penting. Dibagikan, penting informasi itu. Ya kan? Iki komentari kok kayak sepur ngene itu semacane piye aku. Hah? Wong 1000 bunjil kok mau. Komentar kok sepur. Oke Sherlock, tenane engko tak kei nomor wani telepon aku, bar nelpon redeg. Ngono. Kene wali. Wali mbok buli ya kualat kowe. Lho, wali intermezzo. Wali Songo, lah mbok banding-bandinge karo Wali Songo. Aku wali aja mbok banding-bandingke. Sanding-sandingke karo Wali Songo. Beda. Wali Songo dudu wali asli kaya Gus Arya. Nek Gus Arya wali asli. Betul apa betul? Teman-teman betul-betul enggak? Betul? Jawab dulu, betul apa enggak? Gus Arya wali asli bukan? Nek Wali Songo kuwi dudu wali asli kaya Gus Arya. Nek wali asli kaya Gus Arya kuwi ya ketok, kelihatan kayak begini. Ini wali asli nih. Wali. Betul enggak Gus Arya wali? Coba jawab nih. Wih. Jangan ada dusta di antara kita. Betul. Tuh kayak delok kayak Drun waca kayak komentare betul. Kamu sombong sekali Arya kamu. Berani kamu sama Wali Songo. Lho beda lho, aku ngomong apa mau. Aku ki wali asli. Nek Wali Songo dudu wali asli seperti Gus Arya. Soalnya apa? Nek wali asli seperti Gus Arya itu kelihatan kayak begini. Nah kali Wali Songo dudu. Kayak dudu wali kayak Gus Arya dudu. Itu namanya wali kekasih Gusti Allah. Kuwi jenenge waliullah. Ngono, Drun. Kowe meh goreng aku ya ora ketemu. Goreng wali kaya Gus Arya ketemu pirang perkara. Ora iso. Pemene minyak larang saiki gara-gara kadrun. Ya. Nggih. Ngoten nggih. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya semakin kesini semakin istiqomah dalam segala apapun. Segala hal apapun, istiqomah dalam perjuangan oke, istiqomah dalam finansialnya oke, istiqomah dalam keluarganya oke, yes, amin pokoknya ya. Amin Allahumma amin. Ya.
Ngono, Drun. Eco memang mantap, Gus. Mantap, apa bener rokok RPE. Rokok kesehatan terem. Kuwi apa kuwi sing njaluk-njaluk Sherlock barang. Tak kei nomor wani nelpon aku apa ora? Engko tak kei nomor ra gelem telepon aku. Ya wis telepon saiki, nomor iki lho ono ning deskripsi. Telepon sekarang, telepon. Nah, ayo wani apa ora? Kadrun ya biasa, tuman. Wani rasa kagak komen, langsung telepon. Ini nomornya ini deskripsi ada tuh, nomor WA saya. Siapapun boleh telepon saya. Agar bener ya wani babat. Ngono. Ya. Ya. Telepon aja ketar-ketir. Mosok kalah sama cewek. Cewek-cewek aja berani telepon saya kok. Kadrun kok nggak berani telepon saya. Bar iki aku meh live nih kok TikTok. Habis ini saya mau live streaming di TikTok. Di TikTok itu kumpulannya kadrun, guys. Wakeh kadrun. Yakin. Seruan kayak TikTok kasih. Seru nih TikTok. Masalahnya apa? Wes toh, kuadron tok isine. Wah, aku seneng. Aku gara-gara ngomong apa aja ning TikTok itu. Gara-gara saya ngomong bahwa kata siapa? Orang bilang kan kemarin yang lagi viral-viral di dunia perpencotan itu loh. Kan dia nggak percaya dengan yang namanya sihir. Kan nggak percaya. Goib. Wah, dibendur-bendurin semua. Ini kan masalah akidah dan keyakinan. Lah, ketika saya meluruskan, saya bilang, loh, kok kamu bilang sihir itu tidak ada, apalagi yang bilang itu Marcel. Wah, lu Marcel itu ya ada benernya, tapi ada salahnya, saya ingatkan. Banyak salahnya. Ada salahnya, tapi dipikir kalau saya lagi ngeritik begitu malah saya dipikir bela Samsudin, kan badut itu namanya. Ya kan? Itu namanya Paidi. Lah, saya sampaikan begini. Kata siapa sihir itu nggak ada? Pesulap itu ya tukang sihir. Yang namanya sulap itu ya sama dengan sihir. Yo, kalau ada yang bisa bantah, tak hadiahi 100 juta. Wah, di TikTok rame, guys. Tidak ada satupun yang bisa membantah. Iso nih, bur nyocot, bur komen, bur bully. Mula no tak saranke. Kowe ngaji yo. Aku ngomong iki, yo bedah kitab. Walaupun aku ning kene kira tau ngaji. Aku ning kene kira tau ngaji. Masalahnya apa? Aku isin karo Mbah Yai. Dipikir mengko aku sok dakwah. Sok siar keagamaan, sok-sokan aku emoh. Tapi ketika aku sudah mengucapkan sesuatu, meski aku yang buka kitab. Apa yang saya sampaikan itu sudah sesuai dengan kitab. Nek ono sing bantah iso tak kei 100 juta. Cuman bantahnya harus menggunakan ilmu, harus ada dasar, harus ada referensi, yaitu dari mana? Kitab. Ngono. Di TikTok rame. Habis ini saya mau live streaming di TikTok. Mau ikut apa ndak? Rame wis to manut aku penak-penak. Nama TikTok saya namanya Gus Arya Wali Medsos sama. Ikut, yo. Wih, sana lho kadrune wakeh. Kowe nek trimo meh beranjang kadrun. Wis saeret-eret. Gedungmu nganti ra kamot, wis to. Beranjang kadrun wis to. Tapi insyaallah kita itu harus berani melawan arus. Orang lain hanya sekedar ikut-ikutan, mencari aman, tidak mau dibully, tidak mau dihina, tidak mau diejek, tidak mau diledek. Kalau Arya paling demen melawan arus. Dihina ya wis ben, dibully ya wis ben, sementing diluruske. Ngono, ora usah wedi zaman saiki. Wis to. Meluruskan orang itu memang lebih sulit daripada menyembuhkan seseorang. Yakin, lawan arus. Ojo wedi. Hak ya hak sampaikan, batil ya batil. Ya. Meh melu apa ora? Aku habis ini mau live streaming di TikTok. Nama TikTok saya Gus Arya Wali Medsos, sama namanya seperti channel ini.
Melu Gus, siap. Gus kirim udute ora ngelno, kowe rene tak udut. Pres-presan karo rokok. Heeh. Kadrun itu tahu nggak? Paling bisanya bully-bully, mancing-mancing, ben aku emosi. Biasa, dia itu kan orang nggak punya ilmu. Oh, waktu pembagian otak saja kan terlambat. Lahirnya aja nyungsang, itu kadrun. Nyungsang, saestu. Lihat aja kadrun sama ndak itu komentarnya beda. Kalau orang yang sering dzikir, sering ngaji, tahu nyantri, tahu agomo, nggak mungkin komentar seperti itu. Yang komentarnya barbar, kuwi mesti wong-wong apa? Kadrun. Ora tahu ngaji tapi sok menghakimi. Uteknya bengkong-bengkong tetapi nggak bisa diluruskan. Gara-gara aku, betul Pak Muri Kediri, gara-gara aku bikin sulap itu adalah sihir. Wah, aku dibully wong sak TikTok, yakin wis to. Jenengan delok TikTokku, rame wis to. Angel. Padahal aku ngomong apa jalan meluruskan sesuai dengan kitab. Ora terima. Kenapa? Itu Marcel pesulap merah. Dia nggak percaya dengan sihir. Lah wong sulap yang dia lakukan itu aja, dia itu sihir. Itu bagian daripada sihir. Gak terima. Ngamuk-ngamuk. Kacau. Wes angel. Jos ya. Tapi jadi terkenal Gus ya. Enggak apa-apa. Aku itu orang hina kok, sudah biasa dihina. Bahkan aku sendiri sudah menghinakan diriku sehina-hinanya. Bahkan orang lain sudah tidak mampu untuk menghina saya. Wes mentok, saya itu sudah menjadi manusia sehina-hinanya. Wes cukup, Gusti Allah sing ngerti, wis ngono wae. Ya. Sulap itu trik. Aku yang ngerti, bocah cilik yang ngerti nek sulap kuwi trik, substansinya bukan itu yang dibahas. Iki ngangel kowe nek diomongi kok mulane nek ana wali ngomong kuwi dirungokke. Kabeh yo ngerti nek sulap kuwi trik. Lah mbok pikir sihir kuwi cling ngono kaya nek film-film nenek sihir kuwi dihapusi. Aku ngandani netizen ki piye jan pekok-pekok e. Padahal aku wis pekok e. Aku wis pekok tapi ngomong karo netizen luwih pekok jebule. Lah mbok pikir buta sama yang dia iya taklid buta. Jadi ini orang-orang pada kakek nonton Harry Potter. Ono nenek sihir, wong lanang disihir dadi wong wedok. Ya ora ono to, Drun. Kuwi jenenge wis wani nglawan kodrate Gusti Allah. Mosok wong wedok disulap dadi wong lanang. Harry Potter. Disihir dadi wong lanang. Aku ngerti, kowe kok bolak-balik jawabanmu kok. Sulap itu bukan sihir. Sulap itu trik. Ya ngerti kabeh kuwi nganggo trik sihir ki ya trik. Ora ana sing jeneng sihir ngene. Celing tak sihir kowe dadi mak lampir. Celing ngono ki ora ana. Kuwi iki cuman film. Hanya ada di Harry Potter. Harry Potter kuwi sing gawe dudu wong Indonesia. Kuwi wong Yahudi sing gawe. Aku ngluruske kowe iki ngomong sing tak ucapke kene iki sesuai dengan kitab. Iki sesuai kitab aku ngomong kok ngene iki ora ana dasare gitu lho. Kowe iki bantahmu kaya ono wae. Ngawur. Sulap kok sihir. Sulap kuwi trik. Iya ngerti, Tro, nek sulap kuwi trik. Sihir kuwi ya padha wae trik. Aku ngrasake kadung men nangis aku. Iki ki wong diomong pisan pindho Jawa, Juli siji-siji mutayyar ya. Ke siapa yang dimaksud kadrun, Bos Arya? Oh, sing tak maksud kadrun kuwi sing uteke nyungsang. Tapi bukan kamu, tenang saja. Kamu enggak usah baper. Kadrun kuwi sing uteke nyungsang, iri dengki. Itu kadrun. Inginnya menguasai, itu kadrun. Ya kan jin tomang sama, jin tamak sama. Aku harus ngomong bolak-balik, rasa kangen cangkem. Kalau kamu bisa membantah kalau sulap itu bukan sihir, tak hadiahi 100 juta datang ke tempat saya. Ya. Pakai ilmu kalau kamu mau ketemu dengan saya.
Walaupun aku bukan orang yang berilmu. Bukan, aku maksudnya kalau kamu menggunakan ilmu dan ada referensi kitabnya, aku tak sinau. Kalau kamu betul-betul bisa tak ugemi ilmumu, aku tak melu sampean, tak ngaji karo sampean. Oke, udah tak ceritain semua ya. Sekarang untuk para pembenci dan pecinta Gus Arya Wali Medsos. Paham nopo mboten? Yang saya ceritakan betul atau tidak? Jawab. Jawab dulu sebelum saya tutup. Paham Gus? Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat ya Allah. Paham Gus, leres Gus, paham Gus. Alhamdulillah ya Allah. Saya ngomong kayak begini berkali-kali saya sampaikan. Bukan berarti saya ngomong kayak begini meluruskan itu terus membela Samsudin. Bukan. Berkali-kali juga saya mau ngejar Samsudin, kalau dia nipu juga kamu udah paham-paham. Paham Gus, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi manfaat ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu ya Allah. Mudah-mudahan tasawuf yang sangat sederhana ini juga bermanfaat untuk kalian saudara dan saudariku semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah ke TikTok. Nama TikToknya Gus Arya Wali Medsos.